bisa juga kita terapkan untuk kita sendiri yang saya bilang tadi. Ada hal-hal yang membuat kita marah tapi kita tidak dirugikan. Nah, kalau kita tidak dirugikan, inilah yang rohaniyah. Nah, nanti penerapannya bagaimana kedua perbedaan ini? Jadi begini, dari pengetahuan dan pengalaman saya, kalau saya marah karena kepentingan murni karena kepentingan saya, Tuhan tidak semangat membela. Itu yang saya alami. Dan saya rasa itu prinsip penting juga yang kita harus pelajari. Jadi seperti tadi dengan Pak Andi tadi, kepentinganmu dilanggar, kamu ditabrak. Terus kalau kamu marah-marah ke ibunya itu tadi, ke orang yang nabrak kamu, apakah Tuhan akan membelamu? Belum tentu. Terus tadi ada warga yang membantu dia, mungkin dia akamsi ya, anak kampung sini. Apakah Tuhan membelamu? Tidak. Mayoritas tidak. Gitu. Saya kemarin pas stang saya coklat gitu ya. Sebenarnya itu baru sehari di las gitu. Pas saya makan, saya udah feeling gitu ya. Saya sudah punya feeling negatif gitu ya, punya perasaan gak enak. Ini bapaknya kok geser motor ya, karena parkir ya untuk ditata gitu intinya. Sudah tua bapaknya, saya mikir ini kuat enggak nih bapaknya ini. Ternyata beneran. Dan waktu itu kan posisinya kan ban depan itu tidak ada remnya, dia ngeblong remnya. Jadi waktu dia geser posisinya agak miring, kan dia posisinya di kiri kan, jadi nggak mungkin ngerem kaki gitu ya, rem belakang nggak mungkin. Jadi mau nggak mau kan dia akan ngerem tangan, padahal ngeblong. Pada akhirnya kan dia ya terseret oleh motor itu. Dia berusaha menahan, padahal berat gitu ya. Dan di depannya ada pohon gitu ya. Jadi waktu saya di agak jauh itu saya sambil makan, waduh kena uwet gitu ya. Terus ketika saya mendekat, dia beralas, ini aku tadi udah menahan biar nggak jatuh. Oh iya. Dalam hati saya sudah kepikiran gitu ya, ini stangnya sudah bekas las, terus apa namanya, dianya juga nampak berusaha gitu ya untuk supaya menjaga motor saya tidak jatuh gitu. Jadi amarah saya banyak mereda gitu. Dan lagi bagi saya Roma 8 28 gitu. Jadi kalau dengan dipakai untuk parkir saja sudah bengkok gitu, apalagi nanti dipakai jalan gitu. Makanya apa namanya, saya langsung kepikiran ganti ini ya. Nah, jadi waktu itu ketika dia membengkokkan itu, mematahkan itu, bukannya bengkok ya, patah ya. Dan aluminium kan kalau apa ya, getas ya, jadi tidak ulet. Kalau ada tekanan langsung patah. Nah ternyata jadi awalnya kan saya langsung pengen pulang gitu. Bingung juga kan, karena setangnya kan gantung, jadi koplingnya gantung. Terus waktu saya sudah nyalain mesin, karena udah gak lama kan sepertinya dia bawa solusi lah, pengen punya solusinya dia bawa orang, kayaknya preman gitu ya, bertato gitu, mungkin biar backing gitu ya. Begitu saya selesai makan, saya bayar kan, saya pulang, saya nyalain mesin, saya udah di atas motor. Terus saya mikir, ini gimana ini, saya ngopleknya kalau ini gini gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang sama orang itu ya. Terus orang itu tanda petik mungkin mengamati atau gimana, terus berusaha membela bapaknya dan sebagainya. Terus ketika melihat saya tidak marah, dia nampak tersenyum gitu. Dia tidak lagi terkesan siap-siap untuk gelut gitu ya, kira-kira ya. Dan bapaknya memberi solusi di las gitu ya, di las aluminium. Dan saya sendiri sangat bersyukur dalam artian kalau yang matahin saya, apalagi pas jalan, pasti celaka gitu. Padahal kaget kan, tiba-tiba stang patah. Terus yang kedua, dia memberi solusi di las gitu. Jadi kalau misalnya yang matain saya sendiri, saya juga bingung ini gimana gitu ya. Saya mungkin tidak kepikiran untuk dilas gitu ya. Mungkin saya akan panggil derek gitu, mobil derek atau gimana, yang tentu makan biaya ya.
karena kalau harus dorong sampai rumah ya Kemeng, karena itu kan deket ini ya, deket apa namanya, Ahas ya, jadi lebih enak didorong ke Ahas gitu daripada dibawa pulang. Minimal kalau nggak ada derek ya disurung gitu ya. Nah, jadi waktu dia menahan itu, kemudian dia apa, bayar untuk itu, kemudian terakhir saya memahami prinsip Roma 8 ayat 28, amarah jiwa ini saya hilang sebenarnya. Saya malah bersyukur, ya puji Tuhan malah bapaknya yang nyeklek ya. Bukan saya. Jadi waktu itu hari itu saya bisa pulang gitu ya. Walaupun saya udah langsung kepikiran ini harus ganti. Akhirnya saya beli pipa besi yang pecal itu ya, untuk dibolong sendiri. Nah itu contohnya. Jadi cara mengelola amarah jiwa ini adalah kita harus adil. Ini pantas nggak saya marah? Kalau nggak pantas jangan marah. Gitu. Jangan over, jangan ada dosanya. Jadi walaupun kepentinganmu dilanggar, hati-hati jangan sampai ada dosanya. Jadi kalau saya tadi mukul bapaknya, saya salah malahan. Saya mukul bapaknya, premannya mukul saya kan begitu. Itu mending masih urusan personal. Nanti kalau ada polisi datang, nama saya tercatat nanti penganiayaan gitu kan, pasal penganiayaan. Nanti saya dihujat banyak orang di situ ya, sudah bapaknya tua, saya pukuli gitu kan. Jadi kerugian saya secara sosial banyak gitu. Masuk koran, nanti kalau ada orang yang video pakai HP, terekam aja saya mukul kan. Nah, jadi ada batasan-batasan dari amarah jiwa nih. Nah, amarah jiwa ini kalau tidak terkendali itu merugikan kita. Nah, nanti beda dengan amarah rohani.